Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah dan Kristus adalah satu. Ayat ini kita terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Bapakku, ia memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat mengenal lebih baik Engkau. Kami dapat paham bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami ingin belajar ya Tuhan, bagaimana kasih-Mu kepada kami. Jadilah kehendak kudus kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai satu pribadi, Tuhan telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus memancarkan kemuliaan Bapa dan merupakan ekspresi gambar pribadinya. Hidup sebagai manusia di dunia. Sebagai seorang juru selamat, dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat, dia naik ke surga. Sebagai juru selamat, dia mengantarai di bait suci surgawi. Di hadapan tahta Allah, melayani kepentingan manusia, seorang yang seperti anak manusia. Kristus terang dunia, menudungi cahaya keilahiannya, dan hidup sebagai manusia dan tinggal di antara manusia, supaya mereka dapat mengenal Allah lebih dekat dan tidak binasa. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah kecuali yang dinyatakan melalui Kristus. Kristus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kristus datang untuk mengajar manusia hal-hal yang rindu untuk mereka ketahui. Di surga, di bumi, di lautan yang luas, kita melihat pekerjaan tangan Allah. Semua ciptaannya menyatakan kuasanya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau ciptaan yang lain kita dapat melihat kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Allah melihat bahwa sebuah penyataan yang lebih jelas dari alam diperlukan untuk melukiskan baik kepribadiannya dan tabiatnya. Dia mengutus putranya ke dalam dunia untuk menyatakan sedapat mungkin yang dapat dilihat oleh mata manusia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan. Dialah guru ilahi yang memberikan pencerahan. Jika Allah berpikir bahwa kita memerlukan penyataan lain selain dari Kristus dan firman-Nya, Ia pasti telah memberikannya. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa Kristus yang adalah Tuhan sebagai bentuk daripada pekerjaan Tuhan. Dia datang menyatakan bahwa Dia adalah seorang juru selamat. Tapi bukan hanya seorang juru selamat. Dia juga mengendarai di bait suci surgawi. Dia membela manusia oleh karena kasih-Nya. Begitu pula kita lihat pada pagi hari ini bahwa Yesus Kristus pula adalah terang dunia. Tapi Dia tutup kemuliaannya supaya dapat hidup bersama-sama dengan manusia pada ribuan tahun yang lalu. Supaya Dia tahu keperluan kita lebih dekat. Tuhan tahu lebih tentang keadaan manusia. Begitu pula kita. Kita kenal Tuhan lebih dekat
Oleh karena Yesus Kristus datang sebagai seorang juru selamat. Datang sebagai seorang anak manusia. Walaupun kita lihat luar biasa ciptaan Tuhan. Melalui ciptaannya, lautan, bintang-bintang, pasir-pasir di laut. Tapi kita dapat lebih kenal lagi, dapat lebih jelas mengetahui kebaikan Tuhan melalui Dia datang sebagai seorang anak manusia. Dia memberikan kepada kita pencerahan, dan itu lebih dari cukup supaya kita tahu pernyataan daripada Tuhan. Kita lihat bahwa melalui Kristus, melalui firman Tuhan Alkitab, kita dapat mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita lebih mengenal lagi Tuhan kita yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengasih, juga Bapa yang berlimpah setia kepada kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau datang sebagai anak manusia supaya kami dapat mengenal Engkau dengan baik ya Tuhan. Oleh karena Engkau sangat menakjubkan. Engkau adalah Tuhan yang menolong kami di saat kami dalam keadaan berdosa. Engkau bantu kami ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa melalui Engkau kami akan mendapatkan keselamatan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.